Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Alhamdulillah. Kalian udah pada tahu kan sekarang mata pelajaran apa? Jangan lupa. Tahu dong Bu. Oke, kita sebelum mulai mata pelajaran alfabetnya kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Silakan KM-nya dipimpin untuk doa. Ayo kamu KM-nya. Sebelum mulai pelajaran, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu untuk kesehatan dan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Ya, selesai berdoa. Di sini ada yang ada yang berhalangan masuk atau ada yang tidak hadir? Ada Bu. Siapa temannya yang tidak hadir? Habis Bu, dia katanya mencret. Oh iya, baik. Nanti Ibu ditulis ya di absensinya. Lalu kalian coba lihat deh depan kalian, belakang kalian, samping kalian apakah sudah bersih atau belum? Bersih Bu. Oke, kalau sudah bersih, kita bisa langsung mulai pembelajaran hari ini. Karena kita hari ini akan membahas bahasa pemrograman, itu bahasa pemrograman prosedural ya. Itu menggunakan bahasa C, di mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah pernah membahas dan sekarang kita masuk ke bagian perulangan. Sebelumnya Ibu mau kasih contoh dulu deh. Kalian coba jawab ya. Perulangan kalau di kegiatan sehari-hari kalian biasa melakukan perulangan dalam bentuk apa? Contohnya Cuci piring Bu. Perulangan itu apa sih Bu? perulangan, oke. Cuci piring juga termasuk. Tadi teman kalian udah yang jawab ya, perulangan salah satunya cuci piring gitu ya. Cuci piringnya tuh terus menerus. Nah, kalau tadi ada yang nanya perulangan itu kalau dalam kegiatan sehari-hari itu adalah suatu hal yang dikerjakan secara terus menerus. Nah, dalam kegiatan sehari-hari itu kan dalam satu kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus. Kalau untuk bahasa pemrograman itu adalah ada sintaks tertentu yang memang dijalankan atau dirunning secara terus menerus. Sebelum itu Ibu mau kasih tahu kalian dulu materinya. Materinya itu kan tentang bahasa pemrograman prosedural. Ibu mau kasih penjelasan singkat dulu nih ke kalian sebelum kalian memahami isi dari bukunya atau materi pembelajaran yang telah Ibu bagikan ke kalian. Nah, tadi kan perulangan ya, perulangan itu ada yang salah satunya kalian sebutkan itu for kan. Nah, di sini itu penggunaannya perulangan for itu digunakan untuk ketika jumlah iterasinya itu sudah diketahui sebelumnya. Nah, pengulangannya itu berjalan berdasarkan kondisi awalnya, lalu kondisi akhir dan langkah perubahan nilai variabelnya. Nah, untuk pengulangan tersendiri itu terdapat sintaksnya. Yang pertama itu for yang diikuti dengan inisialisasi, itu kedua kondisi, dan ketiga perubahannya. Nah, untuk contohnya kalian bisa lihat di sini ya. Contoh sintaksnya ini untuk mencari bilangan menampilkan angka 1 hingga 5. Dan yang selanjutnya itu adalah pengulangan while loop, di mana pengulangan while loop ini digunakan ketika jumlah iterasinya itu tidak diketahui sebelumnya. Nah, tapi tergantung pada suatu kondisi logis yang harus terus bernilai true. Salah satu sintaksnya itu while yang harus diikuti dengan kondisi tertentu. Untuk contoh sintaksnya, masih sama dengan sebelumnya, tapi di sini kita ikutkan kondisi yang memang harus bernilai benar gitu ya. Terus pengulangan selanjutnya itu ada while, di mana pengulangan while ini
itu hampir mirip dengan pengulangan yang while tadi. Tetapi blok kodenya itu dijalankan setidaknya sekali sebelum memeriksa kondisinya. Nah, sintaksnya itu salah satunya seperti ini. Diawali dengan dulu, terus dilanjutkan dengan blok yang akan diulang, terus dilanjutkan dengan while kondisinya itu apa. Terus contohnya masih sama, tapi kalian bisa lihat sintaksnya dulu untuk pengulangan while loop. Lalu untuk perbandingan jenis instruksi pengulangan, di sini udah ada beberapa perbandingannya yang tadi telah Ibu sebutkan. Ini penggunaannya itu kapan, karakteristiknya apa, jika bisa kalian lihat sendiri. Terus untuk yang perlu kalian ketahui bahwa kompleksitas pada instruksi pengulangan itu tergantung pada jumlah iterasinya. Jumlah iterasinya itu apa? Banyaknya perulangan yang dilakukan. Lalu untuk struktur logika pengulangan, yaitu apakah pengulangannya itu menggunakan pengulangan yang sederhana atau bersarang seperti itu. Sudah pada dapat semua ya materinya yang Ibu udah share ke guru kalian gitu ya. Nanti kalian silakan baca ibunya. Di situ juga ada video pembelajarannya. Kalian baca, lalu untuk pengerjaannya, untuk tugasnya gitu ya, penilaiannya nanti Ibu kasih kalian AKPD yang harus diisi, dan diisinya itu dengan kalian memainkan sebuah games, yaitu gamesnya open the box. Jadi kalian nanti running dulu gamesnya, nanti kalian sambil isi AKPD-nya. Dan Ibu udah kirim ya link buat main games open the box-nya, kalian bisa akses. Udah yang bisa? Sudah? Sudah. Oke, sudah semua ya. Silakan kalian running aja dulu. Ada beberapa yang harus dikerjakan, ada yang beberapa yang harus dimainkan gitu ya. Udah. Langsung aja Bu? Iya, langsung aja. Ya, aku salah. Bu boleh nyantai ke Bu? Kalian kerjakan sendiri ya masing-masing. Nanti kalian Buku ini susah Bu. Bu ini susah. Aku salah terus. dicoba dulu ya anak-anak. Aku salah terus. Apakah kalian sudah ada yang selesai? Sudah Bu. Sudah, oke baik. Kalau Aku yang mau berapa? belum, kita tulis semuanya. Keren. Aku butuh 3. Belum selesai. Oke, tunggu ya. Jika yang sudah selesai merunning games open box-nya, kalian bisa langsung kerjakan AKPD-nya ya, yang Ibu sudah kirim. Di situ ada beberapa poin yang harus kalian kerjakan. Ada Bu. Poin yang pertama, kedua, dan ketiga yang harus kalian penuhi sebagai kriteria penilaian kalian selama pembelajaran. Oke, setelah kalian mengerjakan AKPD, nanti kalian isi juga lembar refleksinya, nanti dikumpulkan ke Ibu ya. Kapan Bu dikumpulinnya? Paling telat hari ini, pertemuan akhir ini kalian udah harus ngumpulin ke Ibu. Oke, setelah kalian mempelajari apa yang ada di open the box, terus kalian mengerjakan AKPD, kalian bisa menarik kesimpulan. Menurut kalian nih, kesimpulan apa yang bisa kalian pelajari dari materi pembelajaran hari ini itu tentang perulangan. Siapa yang mau coba menyimpulkan?
Bu, bahwa pengelolaan bisa dilakukan di toko kosmetik. Ya, itu salah satunya ya, kalau dalam kegiatan sehari-hari. Dan ada lagi contoh yang lain kalau dalam bahasa programnya atau prosedurnya? Lebih efektif, Bu. Penggunaannya lebih efektif gitu ya, sintaks-sintaksnya itu yang berulang lebih efektif ya. Jadi ibu coba simpulkan ya dari yang pemahaman kalian. Kalau bahasa pemrograman perulangan itu yang sintaksnya yang dirunning secara terus-menerus. Lalu itu ada apa aja, kayak ada apa? For, terus apa lagi? Why. Terus satunya? Why. Terus habis itu kalau untuk kegiatan sehari-harinya pasti kalian udah pada tahu kan ya, untuk perulangannya tuh ada apa aja, kayak tadi teman-teman sebutkan di pas awal pembelajaran itu sudah betul. Nah, untuk kalian yang nanti nilainya memang belum memenuhi kriteria, nanti kalian bisa mengikuti remedial yang ibu berikan. Dan untuk yang nilainya memang di atas rata-rata gitu ya kriteria penilaiannya, nanti kalian bisa mengikuti pengayaan untuk pertemuan selanjutnya. Oke, mungkin itu saja pertemuan kali ini. Silakan KM-nya ditutup kembali untuk pembelajaran hari ini. Sebelum kita akhiri pelajaran, mari kita berdoa seperti berdoa. Oke, baik. Mungkin itu saja bisa ibu sampaikan ya. Sekian pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.